membuat hakim itu jatuh mentalnya. Artinya bagi mereka-mereka para pelaku, ya hakim-hakim yang bisa direkayasa ya oleh para pengacara dan para pengusaha ya. Nah, mereka udah ketakutan ya, mungkin mereka tiarap atau kambuh lagi itu soal lain. Tapi yang penting mereka tidak ada di kota besar, terutama di Jakarta. Sementara hakim-hakim yang sudah baik dan baik, kita berharap mereka melakukan hal terbaik untuk bangsa. Karena kalau nggak ada hakim, siapa lagi yang ngadili perkara gitu kan? Nah, cuman masalahnya, nah sekarang kan sebagian tokoh-tokoh ya, Junaidi, kemudian si M, si A udah tertangkap dan tinggal sebagian lagi. Mudah-mudahan mereka nanti kejaksaan mengembangkan. Jadi mafia-mafia peradilan, mafia-mafia hukum ini supaya dihajar habis gitu kan. Kalau nggak dihajar habis, ya akan tumbuh tuyul-tuyul ini kemudian. Sementara pengadilan Mahkamah Agung ya sudah mungkin ngikutin acara Metro sudah menampakkan ya 199 hakim, bisa lihat kemarin ya udah mereka bereskan. Artinya kita percayalah sekarang ya. Tapi kalau nanti ternyata pindah ke Jakarta masih melakukan, ya itu tidak ada kata lain saya katakan. Tinggal kita binasakan aja mereka, susah. Oke, Kang. Sebenarnya ada apa sih, Kang? Kenapa terlihat tidak jerah gitu? Jadi si hakim ini bisa jual beli keadilan, ya. Kang? Karena watak tabiat. Kedua, mereka takut sama atasan. Karena perkara itu kan direkayasa. Contoh Surabaya, contoh Jakarta. Mereka kan tuyul-tuyul atau peliharaan atau si kukut. Jadi dipelihara di atas pesanan pengusaha, atas pesanan pengacara mafia-mafia itu. Dan mafianya itu udah kita ketahuan. Itu sekarang lagi berjaya. Selalu perkara besar kan, dari perkara Sambo, terus kan tambang, timah, kemudian minyak. Pelakunya itu kan karena kita paling gampang, mereka tuh terlalu kelihatan kasar mainnya, ya jelas kasar. Jadi mereka kuasai, nah kata mereka kuasai dan mereka bermain ya dengan uang yang begitu banyak, bukan miliar lagi sebenarnya triliun mereka bermain. Nah itu, ketahuan oleh siapapun, baik yang tidak suka maupun yang iri atau sama kita ketahuan kan itu gampang. Itu terlalu kampungan mereka main-main gitu itu. Kedua yang lebih parah lagi, mereka udah terbiasa ya, udah terbiasa setoran ya, rekayasa diatur, ada penanggung jawabnya, ada organisernya, tapi mereka lupa nih para ini, termasuk juga media, mohon maaf saya katakan ya, sebenarnya harusnya bagaimana modus juga ya, di samping hakim bermain, nah lihat juga nih para pengusaha dan para pengacara. Paling gampang saya katakan di paling jelek hakim minta, tapi kalau pengusaha dan pengacara tidak kasih, toh diputus. Emang risiko paling jelek ya mereka kena hukuman, tapi nggak apa-apa. Kalau hakim benar kan banyak kasus. Dulu Sengkon Karta, walaupun direkayasa perkara, ujungnya dibebaskan. Karena di Mahkamah Agung masih ada beberapa hakim ya, yang memang bersih, jujur, berani. Ini masalahnya, semua direkayasa, diatur demikian, perkaranya diatur ya, supaya nanti ujungnya begini, ya perkara menarik perhatian diikutin orang. Apalagi menggunakan ya, para ahli yang suka ngomong juga di Metro, katanya mereka pendapatnya sudah pendapatan, direkayasa lagi, dibentuk opini publik ya, yang tetangga sebelah udah dapat itu ya. Nah itu yang kejadian sekarang, itu kan terlalu kasar mainnya, dan itu pasti ketahuan ya, pasti sekali lagi. Makanya ketika hakim, sekarang berharap hakim-hakim yang sekarang baru di Jakarta ya, rasa beberapa saya kenal mereka memang tidak kenal duit dan tidak tahu duit gitu kan. Jadi saya berharap, sementara hakim sebelum tadi karena mereka tuyul-tuyul ya, yang bergentayangan, yang selalu main dengan tadi 3 pengacara ya, yang itu disindikat dari dulu, itu mafia dari dulu juga, apalagi dipelihara oleh pengusaha, bermain lagi dengan ya kelompok-kelompok teman-teman Anggi CS yang memang masih mau duit ya, tetangga sebelah itu. Mereka mereka nggak berpikir panjang, dari mulai perkara Sambo, timah, sekarang minyak, itu perkara publik mengikuti dan mereka membentuk opini publik. Nah hakimnya, tadi karena hakimnya sejak awal masih tidak berubah, lihat duit, pada duitnya sebenarnya bukan 60 miliar, lebih lagi ditepo gitu mau. Nah itulah yang kadang-kadang sekarang Mahkamah Agung sekarang udah merubah kan, jadi jangan simpan ikatan emosional, karena hakim-hakim tempatkan si Arif CS itu kan, itu peliharaan petinggi-petinggi yang dulu ya, saya sebut aja, saya nggak takut nih, biar mereka lapor, saya tunggu ya, kan Arif ini peliharaan pendahulu dulu yang sudah pensiun, jadi mereka nggak jauh. Nah sekarang oleh Ketua Mahkamah Agung sekarang dibuang yang ada kaitan dengan ikatan emosional, baik ke alumnian maupun ke daerahan, atau karena pesanan-pesanan dari bandar-bandar tadi dibuang hari kemarin. Saya tahu persis, sampai malam itu mereka berapat. Jadi mereka yang punya kaitan